Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Anabila Dwi Rahmah dengan nomor induk mahasiswa 12370100035. Di sini saya akan menjelaskan peranan umat Islam dalam ilmu sains, atau disebut juga dengan ilmu kauniyah yang artinya ilmu alam, ilmu taknikiyah yang artinya ilmu teknik, lalu ilmu tatbikiyah yang artinya ilmu praktik, dan ilmu eksperimen. Dalam pembahasan ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu perkembangan ilmu yang saling berganti, dan yang kedua yaitu penemuan ilmu baru. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama yaitu perkembangan ilmu yang saling berganti. Ada beberapa ilmu yaitu ilmu kedokteran, fisika, optik, arsitektur, geografi, falak atau astronomi. Kita mulai dengan ilmu kedokteran. Pada saat Islam datang, orang-orang Arab jahiliyah mempunyai semisal tabib. Sehingga Rasulullah SAW menganjurkan untuk berobat. Rasul berkata, "Berobatlah karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali membuat obatnya. Dan penyakit yang tidak bisa diobati adalah penyakit tua." Nah, Rasul pun suka berobat, yaitu dengan madu, kurma, ilalang alami, dan lain sebagainya yang disebut dengan tibu nabawi atau pengobatan nabi. Nah, kaum muslimin ini tidak berhenti dengan tibu nabawi saja. Mereka semakin berpikir bahwa ilmu-ilmu duniawi ini merupakan ilmu kedokteran, sehingga mereka semakin mengembangkannya. Dan yang paling spesial adalah para ilmuwan muslimin lah yang pertama kali menemukan spesialisasi kedokteran. Lalu ada para pakar ilmuwan muslim pada masa itu adalah Abu Bakar Ar-Razi. Beliau didaulat sebagai ilmuwan yang paling besar di bidang kedokteran dalam sejarah. Lalu ada Ali bin Isa Al-Kahal yang merupakan seorang dokter spesialis mata terbesar dalam abad pertengahan dengan keahliannya. Lalu ada Az-Zahrawi adalah orang pertama yang menemukan teori pembedahan dengan menciptakan dan menggunakan sutik dan alat-alat bedah lainnya. Lalu ada Ibnu Sina. Beliau adalah orang pertama yang menemukan ilmu tentang parasit dan mempunyai kedudukan paling tinggi dalam dunia ilmu kedokteran modern. Nah, sudah kita ketahui bahwa para ilmuwan muslimin ini merupakan cikal bakal perkembangan dari ilmu kedokteran. Yang kedua yaitu fisika. Fisika ini merupakan ilmu yang disandarkan ke dalam eksperimen atau penetapan. Ada beberapa hukum di dalam ilmu fisika ini. Seperti yang pertama yaitu hukum gerak benda. Isaac Newton mengatakan bahwa materi akan tetap dalam kondisi diam atau dalam kondisi bergerak teratur dalam garis lurus sejajar selagi tidak dipaksa oleh kekuatan luar yang mengubah kondisi tersebut. Sebenarnya, ilmuwan kaum muslimin yaitu Ibnu Sina dalam bukunya Al-Isyarat wa Tanbihat telah mengupas hal ini dengan temuannya, yaitu beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Anda akan mengetahui bahwa materi saat kosong secara alami dan tidak ditemukan adanya pengaruh luar atau asing tidak akan keluar dari tempat tertentu dengan bentuk tertentu, sebab secara alami merupakan dasar untuk menjawab itu. Materi tetaplah materi, selagi tidak ada tuntutan luar yang menggerakkannya, maka keadaannya tetap seperti semula. Nah, jelaslah bahwa Ibnu Sina ini telah menemukan teori tersebut lebih dahulu daripada Isaac Newton. Lalu, di hukum kedua tentang gerak benda, Isaac Newton mengatakan bahwa daya itu mengakibatkan terjadinya gerakan atau perputaran sesuai kapasitas maju atau mundur seiring dengan beban materi dan kecepatannya. Untuk seterusnya dianalogikan sebagaimana hasil pukulan beban yang cepat, di mana kecepatan itu sesuai dengan arah daya di atas garis kemiringannya. Nah, sebelumnya juga telah dikatakan oleh Habatullah bin Malka al-Baghdadi dalam bukunya Al-Muqtabar fi al-Hikmah. Beliau mengatakan bahwa pada setiap gerakan untuk memendekkan waktu atau perjalanan yang ditempuh itu mungkin tidak mustahil. Daya jika lebih kuat digerakkan lebih cepat bisa menggerakkan waktu yang lebih pendek. Jika daya itu bertambah kuat,
bertambah pula kecepatan hingga dapat memperpendek waktu. Jika kekuatan itu tidak terbatas, kecepatan juga tidak terbatas. Demikian itu menjadikan gerakan tanpa ruang waktu menjadi semakin kuat. Karena penafian dalam waktu kecepatan berakhir sesuai dengan daya kekuatan. Nah, jadi kan dalam teori kedua juga kita tahu bahwa Habbatullah lebih dahulu dibanding Isaac Newton. Lalu lanjut ke hukum ketiga tentang gerak benda. Di sini Isaac Newton juga mengatakan bahwa pada tiap-tiap gaya yang menolak gaya atau saling tolak-menolak menyerupai kadar dan pertentangan arahnya. Nah, sementara sebelum Isaac Newton juga, kaum musliminlah yang telah menemukan ilmu ini terlebih dahulu, yaitu Fakhruddin Ar-Razi dalam bukunya Al-Mabahasis Al-Mashirokiyah fi Ilmi Ilahiyat wa Tanbiyat. Dia mengatakan bahwa partikel-partikel mempunyai daya tarik-menarik sejajar sampai berhenti di tengah-tengah. Tidak diragukan lagi bahwa salah satu di antara keduanya berbuat dalam suatu gaya yang saling menghalangi gaya lain. Bahkan Ibnu Haisam mempunyai ulasan menarik sebagaimana dikatakannya dalam bukunya Al-Manazir, yaitu gerakan jika saling bertemu gerakan akan saling menolak-menolak. Daya pergerakan itu akan tetap ada selagi masih terdapat unsur yang menolak atau menghalangi. Gerakan akan kembali menurut arah asal dia bergerak, di mana daya geraknya untuk kembali itu sesuai dengan daya geraknya menggerakkan pada permulaan, juga menurut daya yang menolaknya. Jadi memang ilmuwan muslimin telah menemukan terlebih dahulu dibandingkan Isaac Newton. Lalu kita lanjut ke hukum daya tarik gravitasi, di mana di sini dikatakan bahwa benda menarik benda materi lain, daya bertambah atau berkurangnya sesuai beban muatan dan jarak antara keduanya. Teori ini dikemukakan oleh Isaac Newton juga. Tapi sebenarnya yang menggariskan hakikat bagian dalam ilmu fisika tentang gravitasi ini yaitu Al-Hamdani dan ilmuwan-ilmuwan Islam yang lainnya. Jadi dalam fisika ini sudah terbukti bahwa para ilmuwan muslim telah berperan terlebih dahulu dibanding dengan para ilmuwan yang lainnya seperti Isaac Newton. Yang ketiga yaitu mata. Ada dua pendapat dari bangsa Yunani tentang mata. Pertama yaitu masuk. Artinya masuknya sesuatu semisal materi ke dalam kedua kelopak mata. Lalu yang kedua yaitu menghantar. Artinya terjadi pandangan atau mata itu ketika menghantar sinar dari kedua mata yang dikemukakan oleh materi yang dilihat. Nah, peranan kaum muslimin dalam ilmu penglihatan atau mata telah menyelaraskan di akhir perkembangan puncak yang tiada duanya. Banyak ilmuwan muslim yang mengkaji teori-teori tentang mata, salah satunya Ibnu Haisam. Ibnu Haisam menulis hampir 24 materi dan beliau merupakan orang pertama yang menggunakan istilah-istilah seperti kornea, retina, vitreous humor, dan aqueous humor. Beliau juga telah mendahului ilmuwan-ilmuwan Italia dan lainnya. Yang sangat menakjubkan lagi, beliau merupakan orang pertama pula yang menemukan kamera dan menciptakan kamera yang disebut dengan kamera obscura. Selain itu, Ibnu Haisam pula yang menemukan teori tentang ilmu cahaya pada abad ke-11. Sungguh hebat sekali kan Ibnu Haisam ini dan para ilmuwan-ilmuwan muslim lainnya yang ternyata terlebih dahulu menemukan teori-teori tersebut dibanding ilmuwan yang lainnya. Yang keempat yaitu arsitektur. Kita ketahui bahwa arsitektur ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita, seperti untuk mengukur jarak atau mengukur untuk membuat suatu bangunan. Nah, ilmu arsitektur ini masuk ke dunia Arab setelah penerjemahan dicapai oleh peradaban Yunani. Mereka membagi ilmu arsitek menjadi dua bagian, yaitu akliyah atau nalar matematik dan hisniyah, yaitu seni atau sentuhan. Kaum muslimin telah mengenal ilmu matematika. Dikatakan oleh Ustadz Tukan, sebagian orang yang mengikuti ilmu matematika tentu tidak akan mempercayai apa yang dikuatkan oleh orang-orang yang memberikan petunjuk atau pembaharuan atau penyempurnaan yang unggul.
Sehingga tidak diragukan lagi bahwa ilmu matematika ini sangat penting, apalagi di bidang arsitektur. Nah, bahwa seorang orientalis Peranis mengatakan bahwa bangsa Arab telah mencapai temuan-temuan ilmiah yang hebat secara nyata. Merupakan hal lumrah jika kaum muslimin menerjemahkan pengetahuan arsitek untuk membangun masjid, istana, kota, dan lain-lain. Jadi, memang kaum muslimin ini telah berperan besar di dalam ilmu arsitektur ini. Dan ilmu arsitektur ini sangat berguna sekali untuk membangun. Kelima yaitu geografi. Geografi ini merupakan ilmu yang telah lahir sebelum Islam, sehingga pada awal perjalanan dan pencapaian kaum muslim dalam ilmu geografi ini dari 3 peringkat. Yang pertama yaitu membetulkan kesalahan-kesalahan terdahulu. Yang kedua, menjelaskan perbedaan untuk pengetahuan dan negara. Lalu yang ketiga, tambahan serta temuan-temuan baru dalam ilmu geografi. Nah, terdapat beberapa perbedaan mengenai bumi dari macam-macam ilmuwan. Ada yang mengatakan bahwa bumi ini bulat, bumi ini datar. Pokoknya mengenai bumi bulat dan datar ini menjadi perdebatan di beberapa ilmuwan. Tapi pada tahun 1492 Masehi, sejak kaum muslimin mengumumkan bahwa bumi ini bulat, mereka mengatakan itu dengan bukti-bukti falak dan hisab. Jadi kaum muslim terlebih dahulu atau sudah membuktikan bahwa bumi ini bulat dengan bukti-bukti falak dan lainnya. Keenam yaitu astronomi atau dikenal juga dengan ilmu falak. Menurut kaum muslimin, ilmu astronomi atau ilmu falak ini sangat berkaitan erat dengan syiar agama mereka, sehingga timbullah kebutuhan untuk mempelajari dan mendalami mengenai ilmu astronomi ini. Karena dengan ilmu astronomi, kita dapat menentukan waktu-waktu sholat sesuai dengan letak geografis dan perubahan musim. Lalu menentukan arah kiblat, menentukan gerakan bulan untuk menentukan awal Ramadan, haji, dan lain sebagainya. Lalu, kaum muslimin juga telah mengembangkan dan menciptakan rumus-rumus berbagai macam yang sesuai dengan temuan-temuan astronomi mereka. Nah, astronomi ini sebagai penutup pembahasan pertama mengenai perkembangan ilmu yang silih berganti. Kita lanjut ke pembahasan kedua mengenai penemuan ilmu baru. Pertama yaitu kimia. Sebelum peradaban Islam datang, kimia ini hanya sebatas percobaan gagal untuk memindahkan barang tambang murah menjadi emas atau perak. Namun setelah peradaban Islam datang, ilmu kimia berkembang dengan rumus-rumus dan dasar-dasar. Ilmuwan pertama yang menciptakan dasar-dasar ilmu besar ini adalah Jabir bin Hayyan. Beliaulah yang menjadikan eksperimen dasar-dasar gaya dalam kimia. Nah, kita tahu kan sekarang bahwa penemu ilmu kimia ini dari ilmuwan muslim. Lalu secara umum kaum muslim juga telah menemukan dasar-dasar terpenting dalam ilmu kimia dan misterinya. Mereka juga telah menggunakan ilmu tersebut sebagai pengobatan kedokteran dan menciptakan obat-obatan. Jadi kimia ini sangat berguna di dunia kesehatan terutamanya. Kedua, penemuan ilmu barunya yaitu apoteker. Nah, kemajuan kaum muslimin di bidang kimia ini telah memajukan juga untuk kaum muslimin menciptakan ilmuwan baru yaitu ilmu apoteker. Nah, kaum muslimin saat menemukan kitab Al-Maddah Tibiyah Fikai Syaisi wal Adwiyah Al-Mufradah yang ditulis oleh Dioscorides Al-Ain-Zarabi tahun 80 Masehi, lalu diterjemahkan beberapa kali dan yang paling terkenal yaitu 2 terjemahan dari Hanin bin Ishaq di Baghdad dan terjemahan Abu Abdullah As-Saqali di Cordova. Nah, tidak lama dari penerjemahan tersebut muncullah ilmu apoteker kaum muslimin dengan keunggulan penyelidikan dan percobaan mereka melebihi kitab aslinya. Lalu, karena sudah tercipta nih ilmu apoteker, pemerintah mengatur profesi apoteker diawasi karena mereka penanggung jawab kebaikan obat-obatan dan kecocokan harganya. Karena setelah berdirinya apoteker, ternyata banyak sekali penipu-penipu yang menyalahgunakan obat yang mereka jual. Dan dengan harga-harga yang tidak sangat relevan dengan obatnya. Jadi pemerintah mengatur tegas mengenai profesi apoteker ini. Lalu
Kaum muslimin adalah generasi pertama yang menyebarkan keahlian apoteker dengan dasar-dasar ilmu yang selamat. Mendirikan badan pengawasan terhadap apoteker dan tempat pengobatan obat sebagai suatu profesi yang patut diperhatikan dan diperhitungkan. Apoteker kaum muslimin ini merupakan ladang subur di bidang penemuannya. Ilmuwan muslim mempunyai peran yang meletakkan dasar kaidah ilmu apoteker dan perkembangan serta penguasaan di bidang apoteker ini. Ketiga yaitu geologi. Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan secara jelas ilmu lapisan bumi atau geologi. Di antara ayat itu adalah ada dalam Quran surat Al-Fatir ayat 27 yang artinya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Nah, jadi sebenarnya memang sudah banyak sekali di dalam Al-Quran menjelaskan mengenai ilmu geologi. Ilmu geologi ini menurut kaum muslimin berkaitan erat dengan banyak ilmu lainnya dalam perkembangannya. Ilmu geologi secara rinci terdiri dari pertama yaitu gempa. Orang yang pertama kali menjelaskan ilmu-ilmu sebab gempa adalah ilmuwan muslimin pada abad ke-4 Hijriah atau abad ke-10 Masehi. Ibnu Sina mengatakan bahwa gempa itu terjadi disebabkan pergerakan berlawanan dari bagian-bagian bumi dengan sebab yang ada di bawahnya. Hal itu tentu saja menyebabkan terjadinya gerakan kemudian menggerakkan apa yang di atasnya. Lalu ilmu kedua dari geologi adalah tambang dan batu bara. Sepertinya Attar bin Muhammad al-Hasib adalah orang pertama yang menulis buku tentang masalah bebatuan dengan bahasa Arab. Lalu Ibnu Sina mengatakan bahwa ada 3 sebab terbentuknya batu. Yang pertama yaitu dari tanah kering atau berasal dari air uap, kemudian endapan. Ia juga membagi tambang kepada batu belerang, batu yang berwarna putih campur hitam, dan batu gunung Ibnu. Lalu bahan tambang dijadikan juga sebagai bentuk arsitek alami khusus. Lalu ada ilmu ketiga dari geologi ini adalah laut pasang dan laut surut. Ilmu geologi menerangkan proses terbentuknya laut, sungai pasang, dan surut. Kaum muslimin telah mengenal ukuran luas dataran air dan besar bentuknya ketika dibandingkan dengan dataran kering. Lalu ilmu keempat dari geologi adalah topografi. Para ilmuwan kaum muslimin juga mengenal ilmu geomorfologi. Beliau menerangkan bagaimana asal-muasal terbentuknya gurun di India. Nah, gurun ini terjadi akibat pasir laut yang menggenang dan mengendap sehingga menjadi gurun. Lalu ilmu kelima dari geologi adalah meteorologi. Meteorologi ini mempelajari cuaca dan seluk-beluknya. Lalu mempelajari derajat panas, ketebalan angin, awan yang disebut dengan ketinggian udara. Lalu ada yang terakhir dari geologi adalah penggalian atau eksplorasi bumi. Banyak sekali temuan seperti porselen, kaca, dan lain-lain. Yang keempat adalah aljabar. Aljabar mungkin sudah sering didengar di telinga kita dan identik dengan matematika. Aljabar ini ditemukan oleh Al-Khawarizmi pada tahun 232 Hijriah atau 846 Masehi. Awal kata aljabar ini dari bahasa Inggris yaitu algebra, dari bahasa Perancis yaitu algebre, dan dari bahasa Eropa yaitu algoritm atau algoritm yang disandarkan dari Al-Khawarizmi. Kitab Al-Khawarizmi adalah Al-Jabar wal Muqabalah. Kitab ini menjadi rujukan dasar di bidang matematika di Universitas Eropa sampai abad ke-10. Ilmuwan muslim yang menemukan angka 0, seiring dengan itu kemajuan ilmu matematika sangat pesat. Kaum muslimin juga merupakan generasi pertama yang menggunakan aljabar dalam masalah-masalah arsitektur. Lalu ilmuwan muslim Ghiyasuddin Jamshid al-Hashmi merupakan orang pertama yang meletakkan tanda pecahan per 10. Ilmuwan muslim juga setelah masa Al-Khawarizmi telah menggunakan rumus seperti penjumlahan, pengurangan, pengalian, dan bagi. Lalu ada Umal al-Hayyam menguraikan nilai persamaan rumus dengan menggunakan kita al-muqati atau kemajuan yang mencukupi.
Temuan ilmu baru selanjutnya yaitu mekanika. Alat-alat mekanika yang dimaksud adalah alat-alat perlengkapan yang dijadikan panduan dalam pembahasan dengan gerakan udara atau aerodinamik atau hidrodinamik atau hidrostatika atau alat-alat yang berkekuatan tinggi yang bekerja secara pelan, atau juga alat-alat yang digunakan dari jarak jauh dengan kendali yang sangat tinggi, juga perlengkapan dan alat-alat ilmiah, jembatan dan bendungan air, arsitektur dan perlengkapan bangunan dan sebagainya. Nah, perkembangan mekanika ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada mengenai perkembangan saat zaman Bani Musa bin Syakir, di mana diantara contohnya temuan dari Bani Musa ialah menggunakan pelita saat angin badai yang tidak bisa dipadamkan. Lalu diantara peralatan mekanika yang sangat dikagumi oleh para sejarawan adalah teropong palak yang mereka gunakan yang sangat besar. Lalu pada zaman Bani Az-Zaman Al-Jazari melahirkan berbagai macam alat untuk jam dan meningkatkan alat-alat. Lalu diantaranya adalah perpindahan gerakan tulisan tangan dengan gerakan perputaran dengan perantara yang digunakan di atas perisai bergerigi. Lalu alat mengangkat air dijelaskan dengan penyedot air atau selang air yang mendekati pada alat mesin uap. Lalu adanya alat sedot Al-Jazari. Ini merupakan penjelmaan alat tambang yang digerakkan dengan kekuatan angin atau dengan perantara hewan berputar dengan bergerak melingkar. Tujuannya untuk mengangkat air dari dasar sungai apabila surut dan dari tempat yang tinggi, seperti Gunung Mukatan di Mesir. Lalu pada zaman Taqiyuddin ad-Damaskusi, pengarang buku Tarikhus Saniyah fi Alat Rohniyah, dalam buku tersebut dijelaskan berbagai macam alat mekanik seperti jam air, jam arah, dan jam pasir, mengangkat dengan kerekan dan perisai bergerigi atau gear, air pancuran, alat-alat perputaran yang digunakan untuk alat transportasi uap yang kita ketahui sekarang. Nah, itulah ilmu-ilmu baru yang ditemukan oleh para ilmuwan muslim. Dari keseluruhan pembahasan mengenai peranan umat Islam di dalam ilmu sains, kita ketahui bahwa ternyata memang terbukti bahwa ilmuwan muslim ini sangat berperan sekali. Bahkan banyak sekali ilmu baru yang diciptakan oleh ilmuwan muslim. Nah, sekian paparan penjelasan saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.